Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya dalam materi bahasan kita membaca dan menulis. Dewasa ini, kemampuan membaca dan juga menulis sangat ditekankan untuk dimiliki oleh setiap individu, karena kedua kemampuan tersebut berperan penting dalam menunjang kesuksesan seseorang. Dalam pembahasan ini, tujuan yang diharapkan adalah agar kita mampu memahami lebih jauh tentang kegiatan proses membaca dan juga kegiatan proses menulis. Kita masuk pada bahasan yang pertama tentang membaca, di mana membaca diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan kemampuan visual dan juga kemampuan kognisi. Kedua kemampuan ini diperlukan untuk memberikan lambang-lambang huruf agar dapat dipahami dan menjadi bermakna bagi pembacanya. Membaca pada hakikatnya adalah suatu proses yang bersifat fisik dan psikologis. Proses bersifat fisik terdiri dari kegiatan mengamati tulisan secara visual dan merupakan proses mekanis dalam membaca. Proses mekanis berlanjut dengan proses psikologis yang berupa kegiatan berpikir dalam mengolah informasi. Inilah yang kita sebut dengan hakikat dalam membaca. Membaca sebagai sebuah proses di mana kita bisa memilah menjadi proses sensoris adalah kegiatan membaca dimulai dengan melihat. Stimulus masuk lewat indera penglihatan mata setelah dilakukan pemaknaan atau pengucapan terhadapnya. Proses perseptual adalah membaca merupakan proses mengasosiasikan makna dan interpretasi berdasarkan pengalaman tentang stimulus atau lambang, serta respon yang menghubungkan makna dengan stimulus atau lambang tersebut. Proses perkembangan adalah membaca pada dasarnya merupakan suatu proses perkembangan yang terjadi sepanjang hayat seseorang. Sedang proses membaca sebagai perkembangan keterampilan dianggap sebagai upaya keterampilan berbahasa yang sifatnya objektif, bertahap, bisa digeneralisasikan, merupakan perkembangan konsep, pengenalan dan identifikasi, serta merupakan interpretasi mengenai informasi. Jenis membaca kita kategorikan menjadi berdasarkan terdengar tidaknya suara pembaca. Membaca dalam hati diartikan sebagai proses membaca tanpa mengeluarkan suara. Membaca nyaring atau membaca bersuara diartikan sebagai aktivitas membaca sebatas melafalkan lambang-lambang bunyi bahasa dengan suara yang cukup keras. Jenis membaca selanjutnya adalah berdasarkan cakupan bahan bacaan. Membaca ekstensif adalah program membaca secara luas, baik jenis maupun ragam teksnya, dan tujuannya sekedar untuk memahami isi yang penting-penting saja dari bahan bacaan dengan menggunakan waktu secepat mungkin. Membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Aspek membaca terdiri atas aspek sensori, yaitu kemampuan untuk memahami simbol-simbol tertulis. Aspek afektif adalah konsep yang menampakkan aspek kognitif dari minat yang ditampilkan sehingga akan terbangun aspek kognitifnya. Skemata adalah sebagai pengetahuan awal yang telah tersimpan dalam memori seseorang, dan perseptual adalah proses mengasosiasikan makna dan interpretasi berdasarkan pengalaman tentang stimulus atau lambang. Tahapan dalam membaca terdiri atas yang pertama kegiatan pramembaca, kegiatan membaca, kegiatan pasca membaca, kegiatan membaca cepat, dan terakhir adalah kemampuan efektif dalam membaca. Coba simak teks berikut.
Kita diberikan kemampuan untuk memahami dan membaca setiap kata-kata walaupun ejaan susunan huruf-hurufnya terbolak-balik. Coba Anda perhatikan dan mari kita sama-sama mulai membaca kalimat berikut ini. Kemampuan membaca cepat terkait erat dengan kemampuan mengenali kata. Manusia mengenali berbagai kata lewat buku dan tulisan yang dibacanya. Kata-kata tersebut disimpan dalam memori otak dan akan dikenali lebih cepat ketika ditemukan kembali kepada bahan bacaan yang baru. Bagaimana? Mudah bukan dalam memahami teks tadi? Untuk mengukur kemampuan kita dalam membaca, terdapat skala kemampuan efektif membaca berikut ini. Di antaranya ada komponen jumlah kata, pemahaman isi, profil pembaca. Di skala 110 kata per menit, kemampuan dianggap kurang. Skala 240 kata per menit, kemampuan dianggap rata-rata. Skala 400 kata per menit dianggap memiliki kemampuan yang baik, dan 1000 kata per menit dianggap sebagai kemampuan efektif membacanya sempurna. Kemudian kita masuk pada bahasan yang kedua, yaitu menulis. Di mana menulis ini dianggap sebagai suatu proses kegiatan berupa penuangan ide ataupun gagasan dengan kemampuan yang kompleks melalui aktivitas yang aktif, produktif dalam bentuk simbol, huruf, dan angka secara sistematis, sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Adapun tujuan menulis diantaranya adalah yang pertama sebagai pemberi informasi, kemudian untuk memberikan keyakinan kepada pembaca, dan juga sebagai sarana pendidikan. Tujuan menulis juga untuk memberi keterangan pada objek yang ditulisnya. Adapun tahapan menulis diantaranya tahap pratulis, tahap pembuatan, tahap revisi, tahap penyuntingan, tahap publikasi. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai ketemu pada pembahasan materi-materi selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis pada kolom komentar di bawah. Untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.